Halo, nama saya Felicia. Saya istri dari Rahmat Patah, salah satu leader di JPCC. Anak saya ada dua, yang pertama cowok berumur 19 tahun, dan yang satu lagi cewek berumur hampir 17 tahun. Saya seorang mama yang jauh dari sempurna, keluarga saya juga tidak sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna dalam hidup saya. Tapi apa yang saya tahu, saya mau bagikan saat ini, berharap hal ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang juga akan melepaskan anak untuk bersekolah di luar kota ataupun luar negeri. Tentu saja bisa bersekolah di luar, jauh dari orang tua, buat sebagian besar anak adalah sesuatu yang menggairahkan, di mana mereka bisa belajar hal yang baru, punya teman-teman baru, dan banyak hal-hal lainnya. Jauh dari orang tua membuat mereka punya kebebasan, yang bisa saja membuat iman mereka bertumbuh, tapi juga bisa membuat iman mereka kepada Tuhan mundur. Mungkin ada yang bertanya-tanya, cukupkah kita memperlengkapi anak kita dengan pengajaran firman Tuhan dan bekal hikmat untuk mereka bersekolah di luar? Rasanya tidak pernah akan cukup. Sebagai orang tua, tentu saja kita maunya terus bersama dengan mereka. Tapi tiba saatnya kita harus melepaskan mereka. Menurut saya, tidak ada orang yang sempurna, ataupun keluarga yang sempurna. Semua punya kekurangannya masing-masing. Buat yang anaknya belum pergi, enjoy every season. Buat yang anak-anak yang masih kecil, mungkin ada yang mengeluh capek, gak bisa tidur, kurang me time, dikarenakan harus mengurus anak-anak. Sabarlah. Kalau waktu bisa diulang kembali, saya mau lebih sabar, lebih menikmati waktu-waktu bersama anak-anak saya. Saya akan berusaha lebih mengerti mereka. Andaikan saya bisa balik nih, kembali satu hari aja di hari mereka masih kecil, saya akan sangat bersyukur sekali. Buat saudara yang merasa pernah melakukan kesalahan terhadap anak, ataupun merasa pernah melakukan kesalahan dalam cara mendidik anak, mari kita selesaikan dengan anak kita sebelum mereka pergi. Mari kita perbaiki hubungan yang ada. Rendahkan diri kita sebagai orang tua untuk say sorry kepada mereka. Minta Tuhan campur tangan untuk mengubah hubungan kita dengan anak-anak kita. Yang pertama menurut saya yaitu kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya merasa pada saat anak saya pergi, saya lebih bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan iman saya dilatih untuk mau tidak mau percaya kepada firman-Nya. Di Mazmur dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mungkin ada yang pernah mendengar ada anak-anak yang sekolah di luar dan kemudian meninggalkan iman mereka, jatuh dalam pergaulan yang salah dan lain sebagainya. Hal ini mungkin membuat kita menjadi takut dan khawatir. Saat inilah kita harus benar-benar percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa penyertaan Tuhan atas anak-anak kita itu nyata. Jadi bukan hanya anak-anak kita yang imannya diuji, tapi iman kita juga ditempa sama Tuhan. Mungkin ada yang yakin nih 100% bahwa iman anak-anak mereka tidak akan goyah ketika hidup di luar tanpa kita. Tapi buat yang masih ada kekhawatiran, saya mau menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan berfirman di kitab Psalm terjemahan NLT. But the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children of those who are faithful to His covenant, of those who obey His commandments. Di Lukas juga disampaikan bahwa His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Dan di Exodus dikatakan, but showing loving devotion to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Selama kita takut akan Tuhan, taat dan mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak pernah berbohong, bahwa keselamatan dan kasih setianya ada bersama dengan anak-anak kita. Bahkan dikatakan sampai kepada anak-anak dari anak-anak kita. Yang kedua yaitu jangan takut. Daud katakan di Mazmur, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kekhawatiran tidak akan ada habisnya. Waktu kita single, kita pikir bakal dapat pasangan nggak ya? Kemudian menikah, khawatir suami kita bakal baik nggak ya? Bakal punya anak nggak ya? Waktu kita mengandung, khawatir anaknya bakal normal nggak ya? Waktu anak lahir dalam keadaan normal, kita khawatir lagi bakal jalan nggak ya? Bisa ngomong nggak ya?
Tuhan tahu banget, makanya di Alkitab ditulis fear not, jangan takut, itu sebanyak 365 kali. Jadi ayatnya cukup sehari satu. Hal ini menunjukkan kita perlu Tuhan setiap saat, di setiap season hidup kita. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, belum masuk TK, saya dengar dari suami saya bahwa temannya baru daftarin anaknya masuk SD. Uang adminnya aja 40 juta. Waduh, saya pikir gimana ya anak saya mau sekolah. Uang kontrakan apartemen kita aja cuma 18 juta setahun. Bukan sebulan ya. Pada saat itu kami masih mengontrak di sebuah apartemen di daerah Cempaka Putih. Tapi saya percaya aja bahwa Tuhan mengasihi saya dan keluarga saya, bahwa apa yang berarti buat saya berarti juga buat Tuhan. Saya percaya ayat andalan saya yang berkata, mintalah maka engkau akan menerima, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saya minta aja, dan Tuhan buka jalan. Anak saya bisa masuk SD yang baik, yang uang adminnya hampir sama dengan teman suami saya dulu itu. Dan Tuhan pelihara sampai saat ini. Kedepannya pun saya percaya Tuhan akan terus pelihara. Tuhan selalu setia dan tidak pernah terlambat menolong kami. Waktunya selalu yang terbaik, walaupun mungkin tidak selalu seperti yang saya mau. Anak saya yang besar saat ini kuliah di LA, dan anak saya yang kedua sebentar lagi akan pergi keluar juga. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, di rumah hanya akan ada saya dan suami saya saja. Tapi saya tidak akan membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai saya. Tuhan tolong. Yang ketiga yaitu berdoalah. Berdoalah buat mereka. Berdoalah pada saat kita khawatir, takut, sedih. Datang kepada Tuhan apa adanya. Percaya bahwa doa kita berkuasa. Kita mungkin melepaskan mereka jauh dari kita secara fisik. Tapi secara spiritual kita memegang erat mereka dalam doa kita. Di Efesus dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Buat saya, dengan membiarkan mereka pergi, kita sudah menaruh kepercayaan yang cukup besar kepada mereka. Karena kalau enggak, kita nggak mau mereka pergi. Kalau kita terus-terusan mengganggu mereka 24 jam sehari, 7 kali seminggu, artinya kita kurang percaya kepada Tuhan, yang juga menjadi Allah mereka. Memang nggak gampang dalam prakteknya. Di minggu-minggu awal, waktu anak saya pergi, saya sering menangis sendirian. Tapi saya menguatkan diri saya dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan mereka. Saya punya tips nih buat yang zona waktunya berbeda dengan anak. Misalkan ya, anak kuliah di Amerika. Tidak semua anak akan dengan sendirinya otomatis mau menelpon kita setiap hari atau seminggu sekali untuk memberi kabar. Jadi tetapkanlah waktu untuk kontak dengan mereka. Masukkan dalam kalender mereka. Misalkan seminggu 2 kali di waktu yang cocok, di mana kita bisa mengobrol dengan mereka. Menurut saya, yang pertama, ingatkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak perlu takut. Di terjemahan NLT lagi, di Psalm dikatakan, Lord himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Sekarang saatnya mereka mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami sendiri pembelaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan mereka, menjadi penolong mereka. Sekarang saatnya mereka mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri setiap hari selama di sana. Mau kuliah apa enggak, mau bangun jam berapa, mau makan apa, mau spend uang berapa banyak, mau gaul dengan siapa, dan lain sebagainya. Kalau bisa, kita bisa bersama-sama dengan mereka, carilah gereja lokal di sana yang cocok untuk mereka tertanam dan bertumbuh, sehingga mereka punya pergaulan di lingkungan gereja. Yang kedua, yaitu ingatkan mereka bahwa tujuan utama mereka di sana adalah belajar, bukan untuk main. Tentu saja mereka boleh bersenang-senang, tapi ada batasnya. Buat saya, berikan dana yang cukup. Jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu kekurangan. Ajak mereka membuat budget, sehingga mereka bisa berhikmat dalam mengatur pengeluaran mereka. Misalkan nih ya, setiap hari maksimal dana yang kamu bisa pakai untuk makan, minum, transport, dan lain-lain, itu 50 US.
Jadi kalau udah lebih dari itu harus hati-hati. Ingatkan mereka bahwa papa mama kerja untuk membiayai kalian di sana. Don't take it for granted. Selama persiapan mereka sebelum pergi ke sana juga kita bisa berbagi pengalaman kita yang bisa memberkati mereka. Ceritakan apa yang membuat kita berhasil dan juga ceritakan mengenai kegagalan kita sehingga mereka bisa belajar daripadanya. Ceritakan apa yang kita harapkan tidak kita lakukan pada waktu kita masih kuliah dulu. Dan apa yang kita pikir seharusnya kita lakukan pada saat kita kuliah dulu. Sehingga itu bisa memberikan wawasan kepada mereka. Bahwa semua keputusan yang mereka ambil akan berdampak atas masa depan mereka. Kadang rasanya bukan anak-anak kita yang belum siap, tapi kita sebagai orang tua yang belum siap. Kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa anak-anak kita akan mengalami perjalanan iman pribadi bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat anak-anak kita sesuai dengan janji-janjinya. God bless you.